Nah, selamat berjumpa kembali sahabatku semuanya. Bangkus kali ini akan memberikan sharing rawatan kedondong yang berasal dari biji sejak awal pertumbuhan agar nantinya itu pertumbuhannya bagus dan subur. Jadi ini kawan yang membedakan ketika tanaman ini kita gunakan media tanah full, perakaranya itu akan mencengkeram erat walaupun ini dari biji. Nah, ini sangat baik kedepannya untuk tanaman. Nah, nanti Bangkus akan juga memberikan sharing bahwa selain menggunakan media tanam tanah itu efeknya tidak bagus kedepannya untuk tanaman walaupun ditabur lampor. Nah, ini media tanam tanah kawan. Nah, cara memindahkannya kawan, kita itu memindahkannya tidak perlu langsung menggunakan media yang besar. Menggunakan media yang besar juga bagus, tapi Bangkus tidak akan menggunakan media tanam tempat yang lebih besar begitu saja. Jadi cukup seperti ini. Sebab lebih baik kita gunakan itu beberapa tahapan. Jadi tidak langsung kawan. Nah, seperti ini. Kelihatannya ini terlalu banyak. Jadi walaupun ini dari awal pertumbuhan kawan, kita bisa langsung mengisi celah-celah yang kira-kira perlu diisi media tanam. Nah, Bangkus sekali lagi agar ini menjadi tanaman yang kedepannya itu memenuhi unsur 4, yaitu ada akar, batang, daun juga bisa berbuah dengan baik. Karena ini ditabur lampot kawan. Nah, ini pupuk hijau daun. Nah, walaupun masih hijau segar seperti ini, langsung kita taruh seperti ini bisa kawan. Kecuali tanaman yang kita pindahkan itu dalam fase generatif itu kadang-kadang bisa rontok kalau kita awal pertumbuhan kita pendam seperti ini. Jadi ini kan tanamannya tanaman fase vegetatif, jadi ini sangat bagus. Nah, kita bisa isi media tanam campur dengan sekam nggak apa-apa. Jadi ini langsung kita tenggelamkan langsung ke dalam media tanam juga nggak apa-apa, tetapi Bangkus tetap sesuai dengan tutorial Bangkus. Ini kalau kita siram akhirnya ini akan ke bawah, sedangkan ini ruang gerak perakaran juga ruang perakaran untuk menyerap oksigen tuh akan lebih terpenuhi dengan teknik seperti ini. Nah, sekarang ini dari biji kawan. Bangkus akan memberikan sharing juga. Coba kita sisihkan dulu ini yang dari biji. Kita dekatkan kamera lah seperti ini. Kita geser ini medianya. Jadi kawan, kita bisa perhatikan sama-sama. Ini tanaman Bangkus kedondong berasal dari biji kawan. Kira-kira
Ini usia sekitar 8 bulan. Biasanya dari biji itu kalau 8 bulan sampai 1 tahun akan mudah sekali untuk berbunga karena ini jenis tanaman kedondong padi. Dan tentu untuk melakukannya itu kita perlu trik-trik agar ini cepat berbunga seperti sebelah ini kawan. Nah ini juga berasal dari biji 1 tahun 11 bulan lebih, hampir 1 tahun sudah mengeluarkan buah. Nah yang lebih penting daripada itu semuanya kawan, jadi kita perhatikan sama-sama. Jadi kita dekatkan kamera kawan agar lebih jelas lagi. Ini dari polybag besar yang Banggus sudah ambil. Nah ini medianya tanam itu tanah kawan. Jadi media tanam ini tanah, tapi sebagian Banggus uji dengan media tanam selain tanah. Nah ini kalau media tanam selain tanah itu seperti ini kawan. Jadi akar itu tidak mencengkeram erat. Nah ini umpama semua pada seperti ini, akhirnya tanaman kita itu walaupun bisa berbuah, bisa baik, cuma beberapa tahun saja bertahan. Karena apa? Tidak menggunakan tanah. Jadi ini hanya Banggus uji sedikit menggunakan selain tanah, yaitu sekam atau sabut kelapa, itu akan seperti ini. Seperti ini, sama sekali perakaran itu tidak menempel dan perakaran tidak menyengkeram erat. Ini tentu tanaman akan ini Banggus uji coba lah ini. Jadi perakaran itu tidak mencengkeram erat pada media tanam, berbeda dengan yang ini tanah. Jadi mencengkeram erat, ini yang sekam. Nah ini kedepannya tanaman tuh mudah sakit. Untuk dalam beberapa tahun akan sakit kawan, karena perakarannya tidak mencengkeram erat pada median tanam tanah. Walaupun toh kelihatannya dari awal pertumbuhan cepat bisa berbunga, tapi untuk bertahan berpuluh-puluh tahun kawan kalau tidak menggunakan media tanam tanah. Untuk berakar tunggang yang ada akar baik, batang baik, daun baik yang bisa berbuah, tentu media tanam tanah itu akan lebih baik, tumbuhan akan lebih sehat. Karena ini kita letakkan di pot berbeda ketika kita awal pertumbuhan menggunakan media selain tanah, tetapi kita tanam di lahan luas, berbeda ini di pot kawan. Jadi punya keterbatasan tertentu. Sekarang Banggus akan pindahkan tanaman ini, kedondong yang berasal dari biji ini, ke dalam media pot yang kira-kira ukuran seperti ini. Nah ini kawan, Banggus mencampurnya dengan pupuk hijau daun. Jadi tanpa proses, cuma ada akar-akar kering, pupuk hijau daun dengan media tanam tanah, Banggus jadikan satu. Jadi perbandingannya itu ya terserah kita. Yang penting bawah kita isi medium tanah. Nah ini kenapa harus Banggus persiapkan dengan pot ini ukuran 25-30 kawan. Kita gunakan separuh media ranting kering, kompos hijau daun, dan tanah itu kita isi separuh. Mengingat sesuaikan dengan ukuran ini kawan. Jadi kita taruh seperti ini saja. Nah semoga ini jelas kawan, sharing Banggus. Kita lanjut kawan. Jadi Banggus melakukan teknik seperti ini dari hampir 1 tahun yang lalu, tetapi berasal dari spek. Karena waktu itu Banggus punya target 4,5 bulan sampai 6 bulan bisa berbunga. Nah, ini dari biji. Kemudian karena ini dari biji, kita tambah daun-daun hijau daun seperti ini juga nggak apa-apa. Kita pendam itu akan lebih baik. Kita tambah. Jadi hijau-hijau daun kita berikan di sekitaran ini. Ini akan memicu aktivitas biologi tanah. Jadi media tanam tanahnya itu akan selalu gembur di sini. Nah itu tentu sebuah teknik yang memang alami kawan. Jadi namanya media tanam itu kawan ya.
kalau dikatakan subur walaupun dari apapun, tetapi dalam kenyataannya aktivitas biologi tanah seperti cacing tanah, mikroba tanah tidak bisa hidup di dalam media tanam ini. Itu bukan media tanam yang subur karena tempatnya di pot. Walaupun toh mikroba tanah, cacing tanah tidak bisa hidup di dalam media tanam pot itu karena kita menggunakan overdosis pupuk kimia. Itu akibatnya pun untuk tanaman di pot akan jelek, kawan. Ini Bangkus sarankan agar sahabat semuanya menggunakan media tanam tanah full, juga memanfaatkan limbah-limbah dapur agar limbah-limbah dapur dari limbah-limbah kulit buah yang tidak terpakai, dari sayur-sayuran, tumbuhan lunak itu bisa dimanfaatkan, sangat subur. Dan kita kalau sudah seperti ini kan tidak perlu untuk mengganti media 2 tahun sekali, nggak perlu, kawan. Asal aktivitas biologi tanah di sini itu bisa bereaksi aktif, itu tidak perlu. Nah, kemudian kita bisa menyiramnya seperti ini. Satu hal lagi yang perlu Bangkus sharingkan di sini, sahabatku. Kenapa Bangkus melakukan? Nah, ini seperti ini. Nah, ini Bangkus sering sebut sebagai teknik rawatan vegetatif, kawan. Karena rawatan vegetatif rawatan dari awal pertumbuhan. Jadi rawatan vegetatif itu rawatan tanaman dari awal pertumbuhan. Berhubung itu di pot, Bangkus melakukan teknik seperti ini karena ini berasal dari biji. Ini terpenuhinya unsur oksigen, kawan. Ini terpenuhi. Jadi akarnya itu ke bawah, bukan kita itu menghabisi akar di perakaran sini, kita habisi lantas kita pindah ke media. Itu akan sulit sekali ke depannya tanaman kita untuk mencapai 4 hal. Akar yang baik, batang yang baik, daun yang baik, juga buah yang baik. Itu akan sulit sekali ke depannya. Bisa cuma 1 tahun 2 tahun, setelah itu akan ada buahnya, nggak ada daunnya, ada daunnya nggak ada buahnya, dan akhirnya bisa mati karena perakarannya sakit. Kalau kita memotong perakaran bagian sebelah sini, ini bukan yang kita perlukan karena 4 unsur itu, ada pembuahan juga yang baik. Perakaran ini sangat berfungsi untuk menyerap oksigen, juga untuk menyerap nutrisi-nutrisi yang diperlukan dari akar seperti ini, kawan. Nah, selain itu perakaran di sini cukup air, cukup oksigen, cukup matahari, itu perkembangan tanaman akan bagus karena di pot, kawan. Tentu kita beri kebebasan, ruang kebebasan agar tanaman ini bisa nutrisi, bisa memenuhi unsur matahari, perakarannya juga bisa oksigen terpenuhi. Tentu hal ini yang kita lakukan. Nah, pentingnya teknik rawatan vegetatif yang diberikan sampling berulang-ulang oleh Bangkus, maksud Bangkus. Jadi kita kalau sudah melakukan seperti ini, kawan, kita tidak perlu memotong perakaran. Nah, kita sering menyiramnya itu tidak frontal, jadi sedikit-sedikit saja seperti ini. Akhirnya akan nampak dari bonggol tanaman ini ke depannya, kawan, karena ini berasal dari biji, itu akan cantik sekali. Bonggol cantik, batang cantik, daun cantik, dan bisa berbuah. Nah, kalau sudah seperti ini dari awal pertumbuhan, kawan, itu usahakan cukup matahari, cukup air. Jadi kedondong ini seumpama sahabatku siram 1 hari 2 kali itu nggak apa-apa. Kalau nggak ada hujan, kalau sudah memenuhi unsur airnya di sini ya nggak kita siram, nggak apa-apa. Tapi sehari usahakan siram 2 kali. Nah, seberapa air yang perlukan untuk menyiram sesuaikan dengan keperluan ini. Dari biji akan cantik, akhirnya ini akan turun ke bawah, kawan, perakaran. Nah, akhirnya kelihatan bonggolnya sangat cantik. Kita bukan semata-mata membentuk bonsai, kawan, tetapi kita semata-mata ada batang baik, akar baik, daun baik, juga bisa berbuah. Memberi ruang pada tanaman dengan teknik seperti ini untuk berkembang lebih baik dan tumbuh subur ke depannya. Jadi kalau kita menggunakan semprotan, kawan, seperti ini, kita perhatikan sama-sama. Agak
Jadi kalau seperti ini, sudah seperti ini kawan, Banggus selalu ingatkan, ini jangan sampai kekurangan air. Sehari bisa 2 kali menyiramnya, karena kedondong ini sangat doyan air di saat apalagi seperti ini, dalam kondisi vegetatif seperti ini. Nah, kemudian juga demikian ini kawan, yang barusan Banggus sharingkan agar ini jelas. Nah, untuk penggemar tanaman kedondong, agar kedepannya walaupun dari biji itu ada akar yang baik, batang yang baik, daun yang baik, bertahan berpuluh-puluh tahun dengan teknik rawatan vegetatif yang cukup matahari, cukup air, cukup nutrisi, cukup oksigen. Ketika kita dari pertumbuhan awal seperti ini, kita tidak menggunakan media yang terlalu besar agar ini perakaraan itu cepat mencengkeram erat kawan. Dengan demikian akan kita pindah kemana atau yang lebih besar lagi setelah ini, itu juga nggak apa-apa. Kalau Banggus biasa melakukan seperti ini, jadi Banggus cuma memindahkan dari awal pertumbuhan dari tanaman media poli atau pot itu dari yang kecil ke yang besar, ukuran di atasnya sedikit. Begitu saja teknik Banggus. Nah, kita akan perlihatkan sama-sama kawan. Ini pun dari biji akan Banggus siram dulu biar nampak seperti sangat sehat. Dan ini juga dari biji kawan, kita bisa buktikan bonggolnya itu bawahnya sangat besar. Kalau dari stek itu enggak seperti ini, jadi bonggolnya bendol seperti ini dari biji. 11 bulan hampir 1 tahun ya, sudah fase pembuahan. Demikianlah sharing Banggus, semoga bermanfaat. Kalau sahabatku semuanya bisa melakukan teknik seperti Banggus, dari biji kita pindah ke dalam pot yang lebih besar sedikit. Kita selalu lakukan pemupukan hijau daun, air cukup, matahari cukup. Kemudian setelah dalam fase pemindahan terakhir kawan, kita terserah selera kita dengan teknik rawatan vegetatif seperti ini. Tentu akan Banggus ulang kembali, akan jelas. Ini bonggolnya sangat bagus ke depannya, itu bisa mentol seperti ini. Bonggolnya bagus, termasuk batang, akar, daun juga bisa berbuah. Seperti yang sebelah ini kan. Udah fase pembungaan walaupun dari biji, karena mudahnya tanaman kedondong padi ini untuk berbunga dan berbuah. Tetapi kalau sudah kita melakukan teknik seperti ini di pot kawan, itu jangan lupa pupuk-pupuk hijau daun. Kita tidak perlu menggantinya dalam waktu berapa tahun, 10 tahun nggak apa-apa, 20 tahun nggak apa-apa. Yang penting potnya ini utuh saja, asal kita menggunakan kompos hijau daun. Dan tentu kalau sudah seperti ini itu cukup air kawan, bisa 1 hari 2 kali, 1 kali cukup juga nggak apa-apa, 2 kali bisa kalau di musim kemarau, akan lebih bagus. Matahari cukup, oksigen terpenuhi, tentu kedondong kita itu akan stabil dari akar, batang, daun dan buah. Nah, ini perlu Banggus sharingkan berulang-ulang walaupun pada situasi dan tema yang lain. Dari dulu pernah lakukan stek, sekarang dari biji. Semoga sharing Banggus ini bermanfaat. Kalau sahabatku semuanya ingin kedondongnya itu punya unsur 4K yang memenuhi, walaupun dari biji, lakukan seperti Banggus. Semoga bermanfaat sahabatku. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.